Selamat malam pemirsa. Kembali bersama kami dalam program Berita Malam yang akan mengupas tuntas kasus yang tengah menjadi sorotan nasional. Sebuah fenomena sosial yang mengkhawatirkan kembali terulang dalam pusaran skandal perselingkuhan yang melibatkan artis Inara Rusli dan pengusaha Insanul Fahmi. Ironi yang paling mencolok dan menyayat hati adalah bagaimana sang istri sah Wardatina Mawa yang berani membongkar dugaan perzinahan suaminya justru harus menghadapi gelombang kritik dan tudingan miring. Mawa dituding telah membuka aib rumah tangganya sendiri. Analisis mendalam menunjukkan adanya ketidakadilan dan standar ganda yang mengakar dalam masyarakat kita. Logika publik seolah terbalik. Mengapa fokus diarahkan pada tindakan istri yang mencari kebenaran dan keadilan, alih-alih pada perbuatan zina itu sendiri yang merupakan akar dari kerusakan rumah tangga? Kami tegaskan, aib sebuah pernikahan pertama kali hancur bukan ketika korban berbicara, melainkan ketika janji suci dilanggar melalui perselingkuhan. Tindakan perselingkuhan adalah pelanggaran moral dan hukum yang merusak kehormatan dan kepercayaan secara fundamental. Oleh karena itu, langkah Mawa untuk membeberkan bukti adalah upaya terakhir seorang korban untuk mempertahankan hak dan martabatnya, bukan sebuah penghinaan. Kita perlu meninjau ulang narasi ini. Seorang istri yang memilih diam demi menjaga aib justru akan membiarkan pelaku kejahatan moral bebas tanpa konsekuensi. Keberanian Mawa untuk speak up seharusnya diapresiasi sebagai tindakan mencari keadilan, bukan sebagai sebuah kesalahan sosial. Kasus ini menjadi cerminan bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengubah pola pikir masyarakat mengenai peran dan posisi korban dalam kasus pengkhianatan rumah tangga. Publik harus dididik bahwa kejujuran adalah kebenaran, sementara perselingkuhan adalah aib yang sesungguhnya. Inilah saatnya untuk menghentikan praktik menyalahkan korban. Pusaran kasus ini semakin memanas dengan kemunculan sebuah bukti yang benar-benar tak terduga, rekaman CCTV. Wardatina Mawa, dalam pernyataan terbarunya, telah memperlihatkan rekaman yang diklaimnya membuktikan secara definitif adanya hubungan intim antara suaminya, Insanul Fahmi, dengan Inara Rusli. Rekaman ini bukan sekedar foto atau screenshot percakapan biasa. Ini adalah bukti visual dan audio yang diklaim Mawa berdurasi 2 jam penuh. Durasi yang signifikan ini menepis anggapan bahwa ini hanyalah pertemuan singkat atau kebetulan. Menurut Mawa, rekaman tersebut jelas menunjukkan perilaku zina besar yang dilakukan oleh keduanya. Detail yang lebih mengejutkan adalah konfirmasi bahwa rekaman CCTV tersebut juga memuat suara percakapan yang mengiringi aksi terlarang tersebut. Hal ini memberikan lapisan bukti yang lebih kuat, bukan hanya aksi visual, tetapi juga interaksi audio yang dapat menjadi kunci dalam proses pembuktian di ranah hukum. Mawa melalui perwakilannya, memastikan bahwa ia tidak sembarangan dalam membuat tuduhan. Bukti 2 jam ini kini menjadi center of attention dan materi inti dalam laporannya ke Polda Metro Jaya. Bukti ini menciptakan tekanan luar biasa bagi pihak Insanul Fahmi dan Inara Rusli untuk memberikan klarifikasi yang kuat dan meyakinkan. Apabila klaim Mawa terbukti benar di pengadilan, rekaman CCTV ini dapat menjadi senjata pamungkas yang secara langsung menguatkan dugaan perzinahan, yang merupakan tindak pidana sesuai pasal 284 KUHP. Kasus ini bukan lagi sekedar isu rumah tangga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan sudah memasuki ranah pidana yang serius berkat adanya bukti rekaman yang sangat eksplisit. Tak lama setelah publik dihebohkan oleh bukti rekaman CCTV, Insanul Fahmi, sosok pengusaha yang menjadi fokus tuduhan perselingkuhan, muncul ke hadapan publik dengan sebuah pengakuan mengejutkan. Insanul Fahmi mengakui bahwa ia telah menikah siri dengan Inara Rusli. Pengakuan ini secara strategis dikeluarkan di tengah kencangnya badai tuduhan perzinahan.
Dari kacamata hukum, pengakuan nikah siri ini tampak seperti upaya yang disengaja untuk mengubah status perbuatan dari perzinahan menjadi hubungan suami istri, meskipun tanpa sepengetahuan dan izin dari istri sahnya, Wardatina Mawa. Namun, apakah status nikah siri ini cukup kuat untuk menangkis laporan pidana atas dasar perzinahan yang telah diajukan Mawa? Secara hukum negara, pernikahan siri tidak diakui secara resmi dan tidak menggugurkan status pernikahan sah dengan Mawa. Terlebih lagi, perselingkuhan dalam konteks poligami tanpa izin dari istri sah tetap dapat diproses sebagai tindak pidana, terutama jika bukti perzinahan dilakukan sebelum atau di luar koridor yang diakui agama. Pengakuan Insanul juga menimbulkan skeptisisme publik. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah, mengapa harus nikah siri? Jika hubungan mereka murni dan didasari niat baik, mengapa tidak menempuh jalur pernikahan resmi? Banyak pihak menduga bahwa pernikahan siri ini hanyalah manuver hukum untuk meredam dampak pidana dan mereduksi damage reputasi yang telah ditimbulkan oleh terungkapnya rekaman CCTV. Pengakuan ini, alih-alih membersihkan nama, justru menambah kompleksitas kasus dan menimbulkan spekulasi baru mengenai motif di balik hubungan terlarang ini. Pengakuan nikah siri dari Insanul Fahmi bukannya meredakan, malah memicu gelombang skeptisisme dan analisis kritis dari publik. Para pengamat dan warganet yang mengikuti kasus ini menyoroti sejumlah kejanggalan fundamental dalam narasi pembelaan diri Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Poin pertama yang paling disorot adalah anggapan bahwa Inara Rusli mungkin tidak mengetahui bahwa Insanul Fahmi sudah beristri. Mayoritas publik berpendapat bahwa asumsi ini tidak mungkin. Dalam konteks selebriti dan pengusaha yang saling mengenal, informasi status pernikahan biasanya menjadi pengetahuan umum. Terlebih, jika Inara benar-benar tidak tahu mengapa ia memilih jalur nikah siri, jika Insanul Fahmi benar-benar single atau duda, jalur pernikahan resmi, mewah dan megah yang dipublikasikan secara luas akan menjadi pilihan logis, bukan pernikahan siri yang cenderung tertutup dan rahasia. Nikah siri seringkali diasosiasikan dengan kebutuhan untuk menyembunyikan sesuatu, baik itu status insanul yang sudah beristri atau menghindari konsekuensi hukum dan sosial dari hubungan tersebut. Kedua, kurangnya inisiatif dari Inara untuk mempublikasikan pernikahan siri tersebut jika memang niatnya baik juga dipertanyakan. Jika tujuannya bukan untuk sembunyi-sembunyi, mengapa tidak ada pengumuman resmi atau spill di media sosial? Logika publik menegaskan, jika seseorang bangga dengan pernikahannya, ia akan membaginya. Semua indikasi ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada kesadaran penuh mengenai status Insanul Fahmi dan pemilihan nikah siri sebagai upaya untuk menutupi jejak. Opini publik secara kolektif cenderung melihat bahwa pengakuan nikah siri ini adalah dalih yang dibuat-buat untuk membenarkan tindakan yang sudah terlanjur terekam. Dalam upayanya untuk membersihkan nama dan menelusuri asal-usul bocornya rekaman CCTV 2 jam, Insanul Fahmi justru mengungkap sebuah keterlibatan tak terduga dari pihak ketiga, Virgon, mantan suami Inara Rusli. Insanul Fahmi merasa sangat yakin bahwa rekaman CCTV yang dimiliki Mawa saat ini berasal dari rumah pribadi Inara Rusli sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana rekaman internal dari rumah Inara bisa sampai ke tangan Wardatina Mawa? Disinilah peran Virgon mulai terungkap. Insanul Fahmi mengklaim bahwa ia telah menelusuri pesan yang diduga dikirim oleh Virgon kepada Inara. Dalam pesan tersebut, Virgon disebut-sebut mengimbau Inara dan menanyakan serta memastikan status pernikahan siri antara Inara dengan Insanul Fahmi. Insanul menduga kuat bahwa rekaman CCTV yang kini menjadi bukti Mawa adalah bukti yang sama yang pernah disinggung atau bahkan dipegang oleh Virgon dalam percakapan tersebut. Dugaan ini membuka kemungkinan bahwa Virgon memiliki akses atau informasi mengenai rekaman tersebut, dan entah melalui jalur apa, bukti sensitif itu akhirnya sampai ke tangan Mawa.
Ini menunjukkan bahwa kasus ini memiliki lapisan kompleks yang melibatkan lebih dari dua pihak. Jika benar rekaman itu berasal dari rumah Inara dan Virgon terlibat dalam penyebarannya, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda bagi semua pihak yang terlibat. Insanul Fahmi yang berusia 26 tahun kini fokus untuk membuktikan bahwa rekaman tersebut diambil setelah mereka menikah siri, bukan saat masih berstatus perselingkuhan, sebuah upaya untuk menggeser fokus dari perzinahan ke poligami tanpa izin. Aspek paling menyakitkan dari seluruh drama ini adalah dampak emosional terhadap anak-anak, baik dari sisi Insanul Fahmi maupun Inara Rusli dan cara Insanul Fahmi menangani krisis ini. Para pengamat dan kritikus tidak segan-segan melontarkan kritik pedas terhadap sikap Insanul Fahmi yang dinilai self-centered atau mementingkan diri sendiri. Dalam beberapa kesempatan publik, Insanul Fahmi terlihat lebih berfokus pada penyelamatan karir Inara Rusli, terutama dalam konteks brand-brand yang berpotensi memutus kontrak kerjasama. Perhatian ini dinilai jauh lebih besar ketimbang perhatiannya terhadap perasaan istri sah dan anak-anaknya yang kini harus menanggung malu dan beban emosional akibat skandal ini. Kritikus menyoroti bahwa permintaan maaf atau klarifikasi yang dikeluarkan Insanul Fahmi seolah-olah ditujukan kepada mitra bisnis atau brand yang bekerja sama dengan Inara dan bukan tulus kepada Mawa atau anak-anaknya. Sebuah komentar yang sangat menyentuh hati di media sosial menyatakan, anak-anak itu akan tumbuh dewasa, mereka akan melihat rekaman ini, mereka akan mendengar permintaan maaf ini. Dan betapa sedihnya mereka melihat bapaknya tidak meminta maaf kepada ibu mereka atau kepada mereka, melainkan kepada perusahaan yang mau memutus kontrak. Sentimen ini menunjukkan bahwa publik menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar. Seorang ayah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan emosional keluarganya di atas kepentingan bisnis atau citra. Kasus ini menjadi pengingat tragis bahwa dalam badai perselingkuhan selebriti, pihak yang paling terluka dan sering diabaikan adalah korban dan anak-anak yang tidak bersalah. Perjalanan kasus ini, dengan laporan di Polda Metro Jaya, kini menjadi ujian bagi penegakan keadilan hukum dan moral di Indonesia.